Dan hadis Muslim disebutkan bahwa puasa di hari Arafah itu Bapak Ibu dapat menghapuskan 2 tahun dosa kita Bapak Ibu. Ayyukaffira as-sanata allati qablah was-sanata allati ba'dah. Allah akan hapuskan dosa setahun dosa sebelumnya dan setahun dosa setelahnya. Ya Allah hapus dosa kita Bapak Ibu sebelum dan sesudah 2 tahun Bapak Ibu. Disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa hari Arafah lebih mulia daripada 10.000 hari-hari biasa Bapak. Bayangkan betapa mulianya Bapak Ibu hari Arafah tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-Ibu muslimin, Ibu muslimin yang bersama-sama kita hormati, para alim ulama, asatidz, guru, para tokoh adat, tokoh pemerintahan, RT, RW, Bapak Ibu jemaah Masjid Al-Huda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah, zat yang memudahkan segala yang sulit. Dialah Allah, zat yang mendatangkan rezeki. Dialah Allah, zat yang menyembuhkan segala penyakit. Untuk itu jangan pernah kita tinggalkan untuk bermunajat, untuk menyembah, beribadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari kita sama-sama bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala 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 Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan wasilah salawat kita menjadi asbab memudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat, dan Allah ijabahkan segala permintaan dan doa kita kira mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini sangat jarang manusia yang berpikir bagaimana hidup enak setelah kematian. Yang banyak adalah berpikir bagaimana senang hidup di saat sekarang ini. Hidup enak, tidur nyenyak, makan enak di atas dunia ini. Ditafsirkan Bapak Ibu,
maharaja mengangkat raja untuk suatu daerah dengan jabatan masa jabatan yang terbatas, diperkirakan 5 tahun. Kata maharaja, siapa saja yang menjadi raja wilayah ini, maka di akhir jabatannya dia mesti tinggal di pulau seberang sana, dibuang di pulau sana. Maka diangkatlah raja pertama. Raja pertama ini Bapak Ibu, dia berpikir jabatan ini tak lama, mesti saya gunakan untuk bersenang-senang, berpoya-poya dia, bermaksiat, berdosa dia, menzolimi orang, berzina, berjudi setiap hari, mabuk-mabukan, hari-harinya itu di istana. 1 tahun sebelum berakhir jabatannya, datang surat peringatan dari raja bahwa waktumu hanya 1 tahun lagi, tinggal 1 tahun lagi. Malah semakin menjadi-jadi Bapak, hidup saya tak lama lagi. 1 tahun lagi saya akan dibuang di pulau seberang. Dia gunakan kesempatan 1 tahun ini juga untuk bermaksiat Bapak Ibu. Malah semakin menjadi-jadi, semakin menggila-gila dia bermaksiat. Begitu habis masanya, maka raja ini pun dibuang pada pulau tersebut. Siapa saja yang dibuang di pulau tersebut, maka hanya tinggal nama Bapak. Tak tahu kemana giginya, tak tahu apakah dia mati. Yang pasti dia hilang entah kemana. Maka diangkatlah raja kedua. Juga konsekuensinya disampaikan aturan, siapa saja yang diangkat jadi raja di pulau ini, dia akan dibuang karena masa jabatannya berjangka. Maka setelah diangkat raja kedua juga sama Bapak Ibu, dia juga berpikir jabatan ini tak lama saya pegang, jangan saya sia-siakan, saya mesti bersenang-senang. Begitu terus sampai setahun terakhir, raja pun mengirim surat bahwa jabatanmu hanya tinggal 1 tahun lagi. Juga semakin menjadi-jadi. Demikianlah Bapak Ibu. Selalu diangkat raja, namun ada seorang raja Bapak Ibu, ketika diangkat jadi raja dan dia tahu konsekuensinya, dia akan dibuang ke pulau sana. Karena tidak seorang raja yang diangkat begitu habis jabatannya dia dibuang ke pulau sana. Maka raja ini gelisah Bapak Ibu. Dia berpikir, saya tak lama jabatan ini. Dia gelisah. Maka hari pertama yang dia lakukan, dia panggil seluruh menterinya, dia panggil pengawalnya. Maka raja katakan, semua kalian berangkat ke pulau sana dan kalian bunuh semua binatang buas yang ada di pulau sana. Maka menteri dan pengawalnya, para tentaranya berangkat ke pulau seberang sana dan dibunuhnya semua binatang yang berbisa dan bahaya. Maka dilaporkan pada raja, wahai raja, tugas kami sudah selesai. Semua binatang yang berbahaya berbisa sudah kami bunuh. Maka hari kedua, raja pun juga tidak tenang berpikir Bapak Ibu. Dia berpikir bagaimana pulau ini mesti dibangun juga sebuah istana supaya megah dan cantik. Maka dikumpulkan menterinya untuk membangun sebuah kerajaan di seberang sana, istana raja yang bagus. Maka hari-hari raja itu berpikir untuk membangun istana di seberang sana. Dia kirim emasnya, dia kirim peraknya, istana yang bagus, besar Bapak Ibu. Dia hiasi kerajaannya. Tanpa terasa jabatannya tinggal setahun lagi.
dikirimlah surat oleh Maharaja, wajah jabatanmu hanya tinggal setahun lagi. Apa kata raja ini? Hari yang saya tunggu, yang saya rindu-rindukan sudah hampir datang. Ternyata dia ingin cepat, bapak ini ingin cepat berangkat ke seberang sana. Karena sudah 4 tahun dia bangun kerajaannya, istananya sudah mewah, sudah besar. Maka di tahun-tahun terakhir dia pun dibuang bapak ini. Dibuanglah dia ke pulau seberang sana. Dan itulah hari yang dia tunggu bapak ini. Karena sudah menanti istana yang besar, yang lebih besar dari istana yang dia tempati, lebih indah dari istana yang dia tempati. Karena apa? Selama dia menjabat, dia tidak begitu hidup enak di istana kerajaannya. Karena semua yang fasilitas dia kirimkan ke pulau sana. Dia bangun istana yang besar. Senang dia bapak. Jadi inilah tamsil bapak itu. Alam baqar dan alam fana itu. Dunia ini adalah alam fana bapak. Tak lama kita hidup. Hidupnya cuma sementara, berbatas waktu bapak ibu. Semua kita akan melewati dunia ini. Pulau impian yang kita tunggu-tunggu adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang hamba yang beriman, dia akan berpikir bapak ibu, bagaimana dia membangun istana di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bangun surga di sana. Dia kirimkan hartanya untuk investasi akhiratnya. Dia bangun surga. Dia sedekah. Dia infakkan untuk memperindah kematiannya bapak ibu. Untuk hidup enak setelah kematiannya nanti, setelah masanya berakhir bapak ibu. Bapak ibu yang dirahmati Allah, pada bulan Zulhijjah ini bapak ibu, sangat banyak amalan-amalan yang dapat kita amalkan untuk hidup enak di akhirat sana bapak. Kalau pada hari Idul Adha-nya ada kurban, ini juga memperindah kehidupan kita bapak ibu. Harta yang kita kirimkan nanti, kita kirimkan hari ini, nanti di akhirat didatangkan oleh Allah. Fa innahu la ya'ti yaumal qiyamah, akan Allah datangkan, Allah hadirkan pada hari kiamat nanti bapak ibu. Hewan kurban kita itu biquruniha wa aslafiha wa as'ariha, dengan tanduk-tanduknya, dengan kuku-kukunya, dengan rambut-rambutnya Allah kirimkan. Disarankan oleh ulama bapak ibu, tanduk dan kuku rambut yang tak bermanfaat, tak dimakan oleh manusia pun, itu Allah hadirkan untuk beri syafaat bagi yang berkorban bapak ibu. Ini salah satu contoh apa yang kita kirim. Belum lagi di hari Arafah ini bapak ibu, 10 awal Zulhijjah, maka disebutkan dalam surat Al-Fajr, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal fajr wa layalin 'ashr, demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Maka bapak ibu, kalau Allah bersumpah dalam Al-Quran, ini menunjukkan bahwa perkara tersebut adalah perkara yang sangat penting bapak ibu. Ini perkara yang serius. Dikatakan oleh mufassir bahwa malam yang 10 itu adalah malam-malam tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah bapak ibu. Ini adalah malam-malam yang mulia. Malam yang termulia di antara bulan 10 ini disebutkan ayat setelahnya, wasyaf'i wal wajh, demi yang genap dan yang ganjil. Kata Ibnu Abbas, yang ganjil itu adalah hari Arafah bapak ibu. Yang genap adalah hari penyembelihan tanggal 10-nya Idul Adha. Inilah hari-hari yang paling mulia bapak ibu. Dan hadis Muslim disebutkan
bahwa puasa di hari Arafah itu Bapak Ibu dapat menghapuskan 2 tahun dosa kita Bapak Ibu. Ayyukaffira as-sanata allati qablah was-sanata allati ba'dah. Allah akan hapuskan dosa setahun dosa sebelumnya dan setahun dosa setelahnya. Dia Allah hapus dosa kita Bapak Ibu sebelum dan sesudah 2 tahun Bapak Ibu. Disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa hari Arafah lebih mulia daripada 10.000 hari-hari biasa Bapak. Bayangkan betapa mulianya Bapak Ibu hari Arafah tersebut. Aisyah radhiyallahu anha juga meriwayatkan bahwa di antara bulan-bulan, di antara hari-hari yang Allah ampuni manusia dosanya, yang sangat banyak Allah berikan dispensasi, Allah berikan pengampunan dosa, yaitu pada hari Arafah. Ini jelas hadisnya Bapak Ibu. Jadi pada hari Arafah ini banyak manusia dibebaskan oleh Allah. Dia tidak disiksa dalam kuburnya. Kalau dia adalah pendosa, orang yang bermaksiat, Allah ampuni. Begitu untuk memuliakan hari Arafah Bapak Ibu. Yang jadi masalah sekarang Bapak Ibu, mau beda awal dengan Arab Saudi. Pak ya. Para ulama Bapak Ibu itu memang berselisih pendapat, terutama untuk menentukan puasa tanggal 1 Ramadan dan tanggal 1 Syawal Idul Fitri. Ada ulama, jumhur ulama itu harus hisabnya itu atau ruqyatnya harus ruqyat global. Patokannya adalah Ummul Qura Mekah Bapak Ibu. Imam di sana yang menentukan. Tapi kalau untuk puasa Idul Fitri, Imam Asy-Syafi'i berpendapat boleh ruqyat lokal. Artinya Indonesia boleh membuat hitungan tersendiri, boleh berbeda. Tetapi jumhur ulama mengatakan Bapak Ibu, bahkan kesepakatan ulama dari dulu itu belum ada perselisihan Bapak Ibu ya. Mesti kalau Idul Adha itu ruqyatnya ruqyat global. Patokannya Arab Saudi. Arafah itu ada di sana. Di Indonesia tidak ada Arafah Bapak Ibu. Gitu. Namun untuk berpuasa Bapak Ibu, jika terjadi memang perbedaan, ada pertengahan. Karena masih ada juga ulama yang ikhtilaf juga di situ. Yang puasa, yang sunnah puasanya itu hari Arafah atau tanggal 9. Nah, kalau patokannya hari Arafah, mesti kita menuju Mekah. Tapi kalau tanggal 9-nya berarti kita boleh puasa pada tanggal hari Rabunya. Kalau kita ini Pak ya, tanggal 9-nya hari Rabu. Kita Idul Adha-nya hari Kamis sesuai ke penetapan Kemenak. Tapi di Mekah orang Idul Adha-nya itu hari Rabu. Besok pagi Selasa itu adalah hari Arafahnya. Hari ini adalah hari tarbiyahnya, tanggapannya Bapak. Jadi untuk menyikapi itu Bapak Ibu, nggak usah kita pusing-pusing ya. Kalau seandainya terjadi perbedaan, maklum saja. Indonesia ini memang sering memang berseberangan memang dengan Arab Saudi. Bahkan kalau kita berjenggot bersorban dibilang kayak Arab-Araban, tapi ke Cina-Cinaan tak pernah disinggung Bapak Ibu ya. Atau ke Barat-Baratan tak pernah kita disinggung. Begitulah hebatnya orang jil itu sekarang Bapak Ibu untuk mencabut Islam dari akarnya. Kalau Islam sudah tercabut dari akarnya, maka pucuknya ada lain. Akarnya itu kan ada di Arab Bapak Ibu kan, Islam kita ini. Dibilanglah kita ini adalah garis keras atau kadun, macam-macam. Maka jangan kita terlalu menyikapinya Bapak Ibu. Silahkan saja kita beramal sesuai dengan keyakinan kita insya Allah Bapak Ibu. Toh kita juga puasa Bapak Ibu kan, dari tanggal 1 sampai tanggal 9-nya.
dan pagi di Idul Adha-nya sampai selesai imam khatibnya ya. Nah, baru kita berbuka. Jadi nggak usah kita terlalu meruncing dia. Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin demikian saja. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum